Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Admin fee Shopee baru aja diumumkan akan naik. Nah, silakan cek emailnya masing-masing, teman-teman. Ini emailnya seperti ini. Kalau yang Shopee Mall akan naik per 2024, kalau yang Star sama Star Plus per 1 Desember. Berarti dalam waktu dekat. Terus kita kudu piye. Nah, ini apa yang harus kita lakukan menghadapi admin fee Shopee yang naik ini. Ini versi saya, bukan apa yang harus dilakukan ya, lebih tepatnya komentar saya dan saran saran saya kepada teman-teman, atau apa, bukan saran ya, opsi yang mungkin bisa teman-teman pilih. Oke. Pertama, komentar saya, ini wajar, wajar, ini wajar banget. Kita kita mau apa sih? Kita kan bukan Gibran, kita bukan siapa adiknya, Kaisang gitu ya. Kita mah remehan-remehan roti lah ke UMKM-UMKM kecil, ya tinggal ngikut aja lah apa yang mau, yang punya tempat. Jadi kita mau 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 mencak-mencak gimana juga ya, ya sudah mau gimana lagi. Jadi ini juga wajar juga karena mereka kan sudah bakar uang bertahun-tahun ya, dari tahun Shopee itu 2018 ya, 2017, 2018, kayaknya 2017. Shopee itu 2017, 2018 Shopee 2018, lupa. Maaf, maaf, maaf. Mereka udah lama bakar uang dan memang sudah ketebak banget sih. Pasti pelan-pelan admin fee akan naik, pelan-pelan admin fee akan naik. Sampai kapan? Wah, nggak tahu juga. Saya rasa kalau kalau admin fee-nya 100% nggak mungkin. Admin fee-nya 50% nggak mungkin juga. Admin fee-nya 25%, rasanya nggak mungkin juga. Jadi menurut saya maksimal-maksimalnya 25%, karena 25% itu seperempat harga. Nggak masuk akal aja, seperempat harga jadi admin fee. Nah, sekarang kan kondisinya sekitar, variatif ya, dari 5% sampai 8,5% admin fee ya. Belum dihitung gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, dan seterusnya. Dan kalau detailnya naiknya berapa, teman-teman silahkan cek sendiri aja. Pasti beda-beda tergantung kategorinya. Silahkan baca sendiri. Kalau seperti saya, toko utama saya Shopee Mall, dan kategori A fashion, fashion muslim ya. Nah, fashion muslim wanita, anak, fashion muslim anak, yang tadinya 6,5%, sekarang 8,5%. Aslinya selama ini admin fee-nya saya nggak 6,5%, nyampe kena hampir ke 13,6%, sama gratis ongkir ekstra terus dan lain sebagainya. Saya juga sebenarnya bingung ini ini 6,5% dari mana. eh Mungkin PPN nggak tahu lah sih juga, yang saya lihat ujungnya sih. Yang jelas detail naiknya berapa silakan cek masing-masing, nggak akan saya bahas. Lalu yang kedua, nah ini saya berandai-andai ya, berandai-andai aja. Jika semua seller di Shopee setelah mendapat mendapat berita ini semuanya ya 100%, jika nih ya, sekali lagi jika 100% naikin harga, aman, kita nggak perlu pusing. Karena semuanya naik harga, otomatis orang juga ya terpaksa harus ngikutin. Kita nggak perlu pusing ada kenaikan admin fee, bahkan kemarin PPN juga kayaknya belum, nggak apa, ditunda dulu oleh Shopee. PPN iklan ya. Tadinya Shopee kayaknya mau ngeinin iklan, mengecas PPN ke iklan Shopee, tapi kayaknya nggak jadi. Mungkin atau ditunda mungkin ya. Mungkin ditunda. Nah, baik lagi soal admin fee yang naik ini. Logisnya kan ya, kalau admin fee naik dan saya tidak melihat ada kontraprestasi ya dari si Shopee-nya, ya, ya memang cuma adjustment aja. Nggak ada bilang karena admin fee naik maka layanan Shopee Mall akan bla bla bla, nggak ada. Saya baca sih nggak ada. Artinya paling logis ya kita naikin harga. Nah, jika semua seller itu naikin harga, kita nggak perlu khawatir. Karena persaingan tetap sehat. Persaingan tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran peta persaingan. Dan ya, ya mau gimana, semua harus nerima. Semuanya nerima, buyer juga nerima. Nah, cuman yang jadi soal newbie, self employee yang marginnya tipis-tipis, tipis-tipis, tipis-tipis. Itu saya, dan gak semuanya juga mau ngitung. Kadang mikir, ya sudah, nggak usah naikin, tetap aja dengan harga segini dan seterusnya dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, wajar. Karena dia newbie, dia juga mungkin self employee yang beban overheadnya nggak terlalu besar. Kalau ternyata ada naikin harga, apa, ada kenaikan admin fee yang 2% atau 3% ini menurut mereka nggak masalah, ya lanjut aja dengan pricing yang sama. Artinya akan ada pergeseran kompetisi terhadap harga. Jadi, eh
Itu yang jadi soal, apalagi untuk produk-produk yang price sensitif, misalkan kayak apa ya, popok, terus apalagi ya, price sensitif atau main di arena yang arena memang perang harga, ini memang berat. Karena lawannya sama newbie sama self employee yang marginnya sudah di awal tipis atau mungkin nggak ngitung. Nah itu juga lebih bahaya. Itu yang nggak ngitung juga lebih bahaya. Dia membuat kompetisi menjadi apa ya, carut marut. Dikala dia sebenarnya nggak ngitung. Dikala sebenarnya dia lagi mempersiapkan diri mengubur dirinya sendiri. Eh, itu karena saya juga mengalami. Saya merasa margin segini cukup, ternyata saya ngitungnya nggak teliti, ternyata rugi selama ini, sehingga membuat orang mungkin jadinya lah pindah ke toko saya gara-gara harganya murah dan sebagainya. Dan itu akan terjadi terus dan wajar, namanya newbie. Kalau self employee enggak ya, yang namanya newbie pasti mau penetrasi pasar dari mana, dari harga, dari produknya sebagus apapun, kalau nggak ada yang tahu juga bingung juga kan gimana. Ya tentu dari harga, nggak bisa lagi. Karena orang nih, oke, ini produknya bagus kok, jual 1 juta rupiah misalkan, atau kaos misalkan, ya, produknya nih super duper premium 1 juta, orang nggak akan percaya. Karena nggak ada ulasan, nggak ada apa, ya begitulah. Nah, yang jadi soal kalau misalkan nanti udah naik level, dia akan berpikir, oh margin harus tebelin. Jadi ini naik, margin tebelin. Terus datang lagi newbie baru, self employee baru, yang marginnya tipis lagi dan terus. Dan itu sangat super duper wajar. Saya bukan berarti menyudutkan newbie sama self employee yang main margin tipis ya. Ya silakan nggak apa-apa. Tapi itu environment-nya yang terbentuk memang seperti itu di marketplace. Itulah salah satu apa ya? Salah satu cerita di balik perang harga. Jadi banyak yang newbie, banyak yang nggak ngerti ngitung, banyak yang masih self employee di mana overhead-nya masih rendah, sehingga bisa jual murah. Dan ketika pelan-pelan dia naik, dia butuh margin tinggi, nggak laku, datang lagi newbie baru, marginnya tipis, terus bersaing seperti itulah perang harga. Kesannya, kesannya seperti apa ya? Seperti looping, kesannya seperti looping. Itu super duper wajar. Cuman please ini please, saya mohon banget, saya yakin ada orang Shopee yang nonton video saya yang ngepoin saya yakin. Ini please banget orang Shopee, cantumin HPP di seller center Shopee. Ini udah dari lama banget saya, dari RM pertama saya, kedua, ketiga, kayaknya ketiga deh, seterusnya sih nggak bilang lagi. Please adain HPP di seller center. Jadi setidaknya orang yang nggak bisa ngitung detail atau nggak punya waktu untuk ngitung detail tahu dia tuh rugi atau enggak. Itu aja, karena banyak banget kasus yang saya lihat perputaran barangnya cepat, cash flow-nya juga cepat, ngalirnya bagus, ngalir, tapi sebenarnya ya dia turun, asetnya tergerus terus, nggak ada profit di situ. Tapi kalau ada HPP setidaknya si seller akan aware, oh penjualan ini dia rugi. Jadi bukan hanya ditulis uang masuk sekian, enggak, tapi ada kolom HPP sehingga langsung dikurangi aja dia rugi berapa atau dia untung gross profit berapa. Please ini orang Shopee, saya mohon sekali, sudah sejak lama saya sarankan. Nggak ada susahnya sih, tinggal masukin kalau database kalau di MySQL ya. Shopee nggak mungkin pakai MySQL ya. Ya itulah, tinggal tambahin kolom HPP, saya mohon. Oke, ini aja sampai 4 menit. Terus naikinnya berapa? Waduh. Ini udah 8.30, saya cepat aja, saya ilustrasiin ya kayak gini ya. Naikinnya berapa, kita main aljabar ya teman-teman. Misalkan X adalah harga sekarang, Y adalah harga baru. Jadi naikin berapa rupiah supaya profitability kita tetap. Lalu ada AFL, admin fee lama sama admin fee baru. Rumusnya ya sederhana. Y sama dengan 100% dikurangi AFB. Kenapa? Karena 100% itu ya angka 1 dikurangi AFB, admin fee. Admin fee baru ya. Jadi kita nyari Y kali admin fee alias omset yang kita dapat sama dengan harga lama dikalikan 1 dikurangi AFL, admin fee lama. Jadi ini harus sama, ketemulah ya Y-nya berapa. Jadi kalau diturunin lagi jadinya Y sama dengan bla 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 bla, panjang. Panjang. Yang intinya ini sederhana banget kok. Saya ulang rumusnya aja ya. Nanti ngitungnya silakan masing-masing aja. Jadi di sini deh, dari yang kanan deh. Jadi X dikalikan 100% dikurangi AFL, admin fee lama, artinya kan omset yang kita terima ya. Misalkan admin fee lamanya adalah 10%. Jadi yang dikurangi kan 100% dikurangi 10%, berarti 90% itu yang kita terima. Karena 10% udah dipotong Shopee di admin fee lama. Gitu, itu X. Lalu kita mencari Y yang dimana 100% dikurangi admin fee baru harus sama dengan X dikali 100% dikurangi admin fee lama. Dan seterusnya.
Itu silakan hitung sendiri. Ini saya turunin kayak gini dan ini X sebenarnya 100.000, AFL-nya 6, kalau saya kasus saya contohnya harga lamanya 100.000, saya contohin admin fee lamanya 6,5%, admin fee barunya 8,5%. Ini karena ternyata lebih dari 10 menit tidak akan saya hitungin. Tadinya mau saya hitung, silakan teman-teman hitung ini berapa angkanya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi kalau harganya 100.000, admin fee lamanya 6,5%, admin fee barunya 8,5%, harusnya harga barunya berapa? Ya-nya berapa? Tolong yang udah ngitungin, tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Karena ini udah 10 menit, 10 menit lebih, karena saya sangat berusaha untuk membuat video saya di 10 menit. Karena belajar 10 menit sehari itu nggak susah. Saya upload tiap hari insya Allah. Jadi simpelnya gimana? Karena mungkin ini bagi sebagian orang cukup ngejelimet si aljabarnya, simpelnya ya udah naikin aja yang sama. Jadi kalau teman-teman kategori teman-teman naiknya 3%, admin fee-nya ya udah harganya juga naikin 3%. Walaupun aslinya kalau dihitung-hitung pakai rumus yang tadi, sebenarnya harusnya Anda naikin sekitar 30% lah, 3 plus. Mungkin antara 3 sampai 4,5. Praduga saya gitu kalau aljabar tadi diikutin. Dan tergantung juga harga harga dasar Anda, harga dasar produk Anda. Oke, itu aja intinya. Hmm, intinya saya menekankan lagi buat orang Shopee yang nonton video saya, please tinggal masukin HPP doang kok. Itu menurut saya impactnya gede buat UMKM. Karena setidaknya orang yang rugi dia tahu dia rugi. Karena banyak banget kasus dia tuh nggak tahu dia tuh rugi. Tapi pakainya 1.000, 2.000, cash flow-nya kencang. Ajukan ke bank juga pasti pasti apa? Pasti gol gitu karena cash flow-nya kencang. Tapi sebenarnya dia rugi. Please naruhin HPP aja, apa susahnya sih? Tinggal naruh HPP. Sebenarnya ya kalau saya sih sudah solve. Saya pakai Big Seller, dia ada HPP, terus Excel juga, Google Sheet juga ada HPP. Tapi kalau bisa langsung di Seller Center, balik lagi yang orang yang agak kesulitan untuk ngitung bisa langsung ketahuan. Oh dia tuh rugi atau untung. 12 menit teman-teman. Mohon maaf sampai 12 menit. Yang nonton sampai akhir thank you banget. Yang ini tolong hitungin dong ini kalau harga segini harusnya berapa naiknya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.